Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa qala aidan wa aqimis salata li dzikri. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapak serta jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Musalla surau kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke-10 ya. Malam yang ke-10 ini ya, kita bisa hadir ya untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Ini menandakan kepada kita bahwa kita sudah menyelesaikan hampir ya sepertiga bulan Ramadan, dan barangkali bagi ibu-ibu ya, bapak sekalian tidak terasa gitu ya, kita sudah masuki atau menjelang masuki paruh yang kedua ya. Mengapa saya sampaikan bagi ibu-ibu atau bapak? Bagi saya terasa gitu ya. Mungkin bagi para bapak ibu mungkin tidak terasa ya. Bagi saya terasa ya. Terasa perubahan iklim ya, cuaca dan seterusnya ya. Tapi ala kulli hal ya, dengan segala hal tersebut ya, saya bersyukur bisa hadir di tengah ibu sekalian. Kita akan memasuki tahap kedua dari pembahasan kita. Kalau pada sebelumnya kita membahas tentang fiqhus shiyam ya, fikih puasa, maka pada malam hari ini kita sudah memasuki ya tahap kedua, yakni fadailu al-a'mal ya, keutamaan amal. Nah, malam hari ini kita akan mulai dari fadailu as-shalah ya, keutamaan salat. Ibu-ibu dan jamaah rahimakumullah, secara bahasa as-shalah ya, as-shalah itu artinya ad-du'a. Ya, jadi salat itu artinya berdoa. Maka saya ingat ya di pesantren dulu ya ada pertanyaan dari ustadz ya, hal tasihhus salatu dunal wudu ya, secara bahasa apakah sah salat itu tanpa wudu ya, tanpa wudu dan tayamum? Nah, kalau secara syar'i ya itu tidak sah. Tapi kalau secara bahasa ya itu sah, karena salat di sini maksudnya adalah berdoa ya. Jadi makanya praktis dalam semua istilah ya, itu ada dua makna. Pertama makna laghawiyan secara bahasa, kemudian yang kedua makna istilahan ya, secara syar'i. Nah, salat itu secara bahasa artinya doa, namun secara istilahan artinya setiap atau seluruh pekerjaan, seluruh amal yang dimulai dari takbir ya, niat tentu saja, dan diakhiri dengan salam ya, itulah makna salat. Lalu kalau kemudian ada yang muncul pertanyaan, Ustadz ya, bagaimanakah hukum kita melafazkan niat? Ya, saya agak sindir sedikit ya supaya kita tidak meruncing masalah. Ya, saya punya penyelesaian khusus bagi orang-orang yang setuju melafazkan niat dan kemudian tidak, gitu ya. Karena aslinya dari Rasul Muhammad SAW itu tidak ada lafaz niat. Nawaitu shauma ghadin atau kemudian usolli fardhu isya. Ya, Nabi tidak melakukan hal itu ya. Tapi menurut kalangan Syafi'iyah, kalau itu kemudian membantu kita memantapkan niat kita dan kemudian mengajak yang di belakang untuk melakukan sholat tertentu ya, maka menurut kalangan Syafi'iyah itu sah-sah saja. Nah, saya ada pendapat dari Ustadz Dr. Salim Segaf Al-Jufri ya, dosen saya di Ma'had Lipia Jakarta dulu ya. Boleh mengambil jalan tengah dengan penjelasan, kalau kita lafaz niat itu kita anggap dari niat bagian dari sholat ya, apalagi bagian dari rukun sholat, maka tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Tapi ya, kalau kita anggap ya sebagai sesuatu yang bisa mendukung dan memantapkan niat kita dan bukan berasal dari salat, maka kata beliau, jangankan usolli fardul isya, ngomong apa aja boleh, karena belum salat. Kita belum, ketika yang dia maksud dengan salat itu kalau kita sudah takbir sampai kemudian diakhiri dengan salam, sehingga tidak ada perbedaan dalam hal ini ya. Yang sudah canggih mungkin nggak perlu pakai usolli lagi gitu ya, tapi kalau untuk memantapkan niat maka
dan tidak menganggapnya itu bagian dari rukun ya, yang kemudian harus dipakai, maka sah-sah saja. Baik, ada beberapa keutamaan sholat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada 5 poin ya yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah bahwa sholat itu awwalu ma aujaballahu ta'ala minal ibadat ya, awwalu ma aujaballahu ta'ala minal ibadat. Sholat adalah ibadah ya, yang pertama kali difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang pertama kali difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang rukun Islam ya, kecuali syahadat. Dalam sejarah kita kenal salat ini Ibu sekalian rahimakumullah, walaupun difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala belakangan pada tahun ke-11 dari kenabian ya, ketika Isra dan Mi'raj, artinya 10 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada kewajiban melaksanakan salat 5 waktu. Mereka hanya melaksanakan menurut satu riwayat salat yang disebut dengan bukratan wa asila ya, pagi dan sore hari. Ada juga yang menambahkan malam hari. Ya, jadi belum disyariatkan. Nah, syariat salat itu baru turun ketika Isra dan Mi'raj. Ya, oleh Rasul melaksanakan Isra dan Mi'raj ya, pada tahun ke-11 dari kenabian itu, yang terbesar adalah pelaksanaan salat 5 waktu. Nah, mengapa disebut dengan awalul ibadat, ibadah yang pertama? Karena ibadah-ibadah yang lain itu belum. Ya, misal syariat puasa itu dilaksanakan, diwajibkan pada tahun kedua dari Hijriah. Bayangkan, sudah 15 tahun Nabi kita itu menjadi Rasul, belum ada pelaksanaan puasa Ramadan. Baru tahun kedua menjelang perang Badar baru ada perintah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Kemarin sempat kita bahas. Nabi melaksanakan ibadah puasa yang lain seperti puasa Asyura dan seterusnya ya. Tapi puasa Ramadan itu belum. Apalagi zakat ya, itu turun setelahnya ya. Apalagi haji itu belakangan sekali. Seumur hidup Nabi itu sekali melaksanakan haji ya, ketika haji wada, yang lain tidak pernah ya. Adapun umroh, ada yang mengatakan beliau melaksanakan 4 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Tapi kalau haji itu sekali. Jadi syariat haji itu belakangan turunnya. Ya, salat yang pertama, awal ma aujaballahu taala minal ibadat. Ya. Yang kedua, ijabuha lailatul mi'raj min ghairi wasithah. Nah, kalau pelaksanaan ibadah yang lain itu praktis melalui perantara malaikat Jibril dengan turunnya Al-Qur'an. Ya, seperti zakat, aqimis salata wa atuz zakah, atau innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya pada surat At-Taubah ya, ada Jibril mewahyukan kepada Nabi melalui Al-Qur'an, maka wajiblah zakat. Haji haji juga begitu. Wa atimul hajja wal umrata lillah ya, laksanakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jibril membawa wahyu turun kepada Rasul. Puasa juga demikian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jibril bawa wahyu datang kepada Rasul. Tapi kalau salat tidak, min ghairi wasithah, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj, ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syariat salat 5 waktu ya, berbeda dengan yang lain. Nah, keutamaan yang berikutnya adalah salat juga, jazakumullah, awalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Ya, salat adalah ibadah yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi yang lain itu belum dihitung. Yang pertama kali dicek ya, seperti kita masuk imigrasi. Nah, itu yang dicek pertama kali apa? Paspor, lalu kemudian visanya mungkin ya. Nah, ini ketika di akhirat nanti ya, belumlah dicek ini kekayaannya berapa, mobilnya berapa, enggak, itu belakangan. Apalagi istri berapa nanti itu Pak Hamim, belakangannya ditanyanya ya. Yang ditanya pertama kali itu adalah salat. Ya. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang lain belakangan. Nah, menarik kata Rasulullah SAW, ya, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salat, fa in salahat salatuhu, kalau salatnya benar ya, saluha sairu amalihi, maka memungkinkan amal ibadah yang lain ngikut. Ya, beres. Ya, kalau salatnya benar. Dan sebaliknya, wa in fasadat ya, kalau salatnya bermasalah, rusak ya,
tidak sempurna, ya, bahkan mungkin tidak dilaksanakan, maka fasada sairu amali kullihi, maka kemungkinan rusak juga amal ibadah yang lain. Maka nanti kita akan bicarakan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, ya, hukmu tarikis sholat, orang yang meninggalkan sholat, nanti kita akan bahas. Nah, yang ketiga, keutamaan yang keempat, ya, akhiru ma yafqudu minad din, ya, sholat ini adalah ibadah yang terakhir kali dilakukan atau yang hilang, ya, di muka bumi ini. Ya, hari ini, ya, mungkin sudah banyak orang yang tidak mau berzakat. Ya, di Indonesia itu menurut penelitian teman-teman dari Badan Amil Zakat Nasional Baznas, yang ketua umumnya Profesor Dr. Didin Hafiduddin, ya, peluang, ya, zakat harta di Indonesia itu sekitar atau mencapai 20 triliun. Ya, potensinya, ya. Nah, saat ini itu baru terkumpul 1,9 triliun. Jadi belum 10%. Jadi begitu teramat banyak orang yang belum bayar zakat, itu kan, sudah ditinggalkan. Ya, mungkin di akhir-akhir Ramadan nanti kita akan bahas khusus tentang zakat, ya, khususnya zakat fitrah juga kita akan bahas. Nah, haji, ya, mungkin hari ini susah juga kita melaksanakan haji. Ya, susah karena uangnya atau susah juga karena ngantrinya. Saya dengan keluarga, dengan istri sudah mendaftar sejak akhir 2011, ya, menjelang 2012. Itu dapat nomor antrian itu sekitar 2016. Ya, itu di Bogor. Itu kalau di Jakarta itu lebih panjang lagi antriannya, gitu kan? Ya. Jadi susah, ya. Kecuali kalau ada uang berlebih dengan menggunakan ONH plus, ya. Berangkat kapan saja itu bisa dilaksanakan. Nah, begitu juga dengan ibadah yang lain. Yang terakhir, ya, hilang dari muka bumi ini, kata Rasulullah SAW, adalah sholat. Jadi walaupun bagaimanapun kondisi umat Islam, ya, mereka tetap melaksanakan sholat. Ya, ibadah yang paling akhir dilaksanakan manusia, umat Islam khususnya adalah sholat. Ya. Nah, yang terakhir yang berikutnya, begitu keutamaan sholat juga adalah amru Rasulullah SAW, ya, bi amri salih lil aulad. Ya, jadi kalau tidak ada kewajiban atau nas, ya, teks khusus yang menganjurkan kepada kita para orang tua untuk mendidik anak melakukan ibadah kecuali sholat. Kalau sholat khusus, ya, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, muru auladakum bis shalah wa hum sab'ah, atau kama qala Rasulullah SAW, ya, perintahkan anak-anak kalian, ajak anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika usia mereka sudah masuki usia 7 sanawat, 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum 10, dan boleh pukul mereka kalau tidak mau sholat ketika usianya sudah menginjak 10 sanawat, 10 tahun. Jadi begitu pentingnya ada hadis khusus, ya, yang menjelaskan kepada kita para orang tua untuk mendidik anak melaksanakan sholat. Nah, ini evaluasi bagi kita anak-anak yang sudah menjelang 6 atau 7 tahun apalagi, ya, untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu, ya, terutama sholat yang susah, ya, misalnya subuh, ya, isya, ya, kata Rasulullah SAW, ya, asqal, ya, sholat yang paling berat bagi munafikin itu adalah sholat subuh dan isya. Sholat subuh dan isya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan untuk menandakan seseorang itu munafik atau tidak. Ya, orang munafik itu kan susah dicek, ya, karena dia menyembunyikan apa yang ada dalam keimanannya. Dia pura-pura iman padahal tidak. Nah, Sayyidina Umar di eranya untuk menandai seseorang itu munafik atau tidak, maka dia lihat sholat subuhnya. Ya, jadi dia lihat kalau seseorang itu sering bolong sholat subuhnya berjamaah itu di masjid, ya, maka bisa jadi dia terindikasi penyakit munafik. Karena sholat subuh dan isya ini yang paling susah. Nah, kita yang punya anak mungkin, ya, mumpung mereka masih kecil, ya, usia 6 atau 7 tahun, ya, harus dipaksa. Ya, bila perlu kalau pagi nggak mau bangun, ya, angkat, Bu. Kita angkat. Nah, ini pengalaman saya, kalau nggak mau bangun angkat, lalu kemudian ajak ke kamar mandi, suruh kencing, lalu kemudian suruh berwudu, maka insya Allah dia mau, ya, mumpung mereka masih kecil. Kalau sudah gede gini nggak bisa diangkat lagi, kan? Nah, mumpung mereka masih kecil, ya, bisa digotong gitu, ya. nggak bisa lepas kalau diangkat, ya. Mumpung mereka, nah, ketika kita membiasakan mereka sejak kecil, maka insya Allah, ya, ketika dewasa nanti mereka sudah terbiasa. Tapi kalau sejak kecil tidak pernah dibiasakan, itu akan susah, ya, akan susah. Jadi mumpung mereka masih kecil, kita biasakan, kita ajak, dan kata
Ustadz Nasih Hulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, metode efektif ya, yang paling efektif dalam mendidik anak adalah metode keteladanan. Adalah metode keteladanan itu ya, yang paling efektif ya. Anak-anak tidak perlu kita suruh, tapi kalau kita mengerjakan maka mereka akan ikut. Ya, seorang ayah misalnya begitu luar biasa yang melarang anaknya merokok, tapi kalau dirinya sendiri merokok rasanya susah. Begitu juga dengan pelaksanaan sholatnya. Nah, ini kekhususan sholat. Nah, selanjutnya dengan melihat beberapa keutamaan dan fadilah tadi, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Ya, orang yang meninggalkan sholat ini, Bapak sekalian, ada dua jenis. Ada orang yang meninggalkan sholat ya, karena malas. Makanya halangan terbesar ya untuk melakukan kebaikan atau untuk melaksanakan kewajiban itu ada dua. Pertama, takasulan, yang kedua tasyagulan. Jadi halangan terbesar atau faktor terbesar yang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah itu dua. Pertama, takasulan, malas. Yang kedua, tasyagulan, sok sibuk. Ya, ada dua itu biasanya ya. Malas baca Quran, malas. Atau kenapa nggak baca Quran? Sibuk. Padahal bukan sibuk, sok sibuk. Ya, sok sibuk. Tasyagulan itu artinya sok sibuk ya. Nah, kalau orang yang tidak sholat ada dua, apakah karena takasulan, karena malas, atau yang kedua karena dia mengakui bahwa sholat itu tidak wajib, maka hukumnya beda. Ya, jadi ketika seseorang meninggalkan sholat, kita tanya, bagaimana pandangannya tentang sholat? Kalau dia tetap mengatakan bahwa sholat itu wajib, cuman dia malas ngerjainnya, maka para ulama mengatakan dia sudah melakukan al-kabair, dosa besar. Makanya Al-Ustadz dalam bukunya Al-Kabair, ya, seorang penulis buku, saya lupa namanya, dalam kitab Al-Kabair, dia memasukkan tarkus salah, meninggalkan sholat ini bagian dari dosa besar. Atau kalau dia meninggalkan sholat karena yang menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia sudah termasuk orang yang kafir. Di era Abu Bakar As-Siddiq orang-orang seperti ini ya, yustatabu summa yuktal. Jadi dimintai bertaubat, kalau tidak mau dia diperangi. Dia tergolong orang yang sudah kafir kalau dia meninggalkan sholat dan menganggap ya sholat itu tidak wajib lagi. Ya, tapi kalau dia meninggalkan sholat karena merasa bahwa sholat itu suatu hal yang wajib, ya, tapi malas, maka dia tergolong sudah melakukan dosa besar. Menarik, ya, ini bagian para ulama berbeda pendapat tentang hukum meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan kafir, ya, ada yang mengatakan dosa besar, ada yang mengatakan Islamnya sah, ada yang mengatakan tidak. Suatu saat terjadi perdebatan kecil antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ini guru dan murid, gitu ya. Jadi 4 ulama mazhab yang hari ini sering menjadi pangkal perbedaan di kalangan umat, sungguhnya mereka adalah guru dan murid. Ya, Imam Abu Hanifah itu adalah ulama yang paling senior, ya, tergolong tabi'in. Dia sempat ketemu dengan 7 orang sahabat Nabi. Imam Abu Hanifah, mazhabnya disebut mazhab Hanafi. Dia punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik ini sekian banyak muridnya namanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i punya murid, diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mereka adalah guru dan murid sebenarnya, ya. Nah, di Indonesia kita bertengkar gara-gara perbedaan mazhab. Nah, suatu saat Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal ini berdiskusi, ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Jadi dan antara guru dan murid ini kemudian terjadi perbedaan pendapat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Syafi'i, bagaimanakah, ya, hukum orang yang meninggalkan salat? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, innahu yakfur. Nah, dia sudah kafir. Kata Imam Imam Syafi'i lagi, idza kana kafiran fabima yuslim. Ya, kalau dia kafir, maka dengan apa dia masuk Islam? Ya, kalau dia kafir, dikatakan biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Imam Asy-Syafi'i lagi, farrajulu mustadim li hadzal qaul. Bagaimana kalau ada orang, ya, yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, tapi kemudian dia tidak salat. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal bingung. Ya, bingung gitu, ya. Orang kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan salat itu kafir. Nah, orang kafir bagaimana masuk Islam? Dengan mengucapkan syahadat.
Kalau orang sudah mengucapkan syahadat kan sudah Islam, ya kan? Terus tapi dia tidak sholat, Imam Ahmad bin Hanbal bingung dia gitu ya. Maka disebutkan dalam bahasa ini, ya, fasakata al-Imam Ahmad rahimahullah. Jadi Imam Ahmad akhirnya bingung diam gitu ya. Ini para ulama dulu ibu sekalian kalau debat itu dengan cara-cara yang santun ya, bukan dengan cara-cara yang tidak santun ya. Begitu perbedaan antara guru dan murid. Makanya mayoritas ulama selain Imam Ahmad bin Hanbal seperti Maliki, Syafi'i dan kemudian Hanafilah atau Hanafi mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas ya, dia sudah melakukan al-kabair, dosa besar. Di akhirat nanti akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup ibu sekalian rahimakumullah, karena itu ya, marilah kita menjaga salat kita. Ada kiat khusus ya dari Ustadz ya Arifin Ilham dalam sebuah tausiahnya, dan ini sering saya kutip. Di antara cara kita mendapatkan kesempurnaan salat itu kata beliau ada 3. Pertama, laksanakan salat on time ya, tepat waktu. Ya, atau fi awwali waqtiha. Ya, nanti sholat zuhur misalnya jam 2:30 kan tepat waktu ya, kan di waktunya juga kan. Tapi maksudnya di sini adalah fi awwali waqtiha. Para ulama menafsirkan firman Allah wailul lil musallin ya, celakalah bagi orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun ya, yang salatnya sahun, dilupa-lupakan, akhirnya dia tidak melaksanakan. Dan itu teknik ya, cara iblis menggoda manusia. Ibu sekalian rahimakumullah, seorang ustadz, orang yang sudah terbiasa melaksanakan sholat itu tidak akan digoda oleh syaitan, jangan sholat lo, enggak mungkin. Tapi dengan cara apa? Nanti saja sholatnya. Jadi makomnya udah lain ya. Jadi Pak Wahyu itu enggak mungkin iblis ngoda Pak Wahyu jangan sholat, enggak mungkin, makomnya udah beda, dia pasti sholat. Cara menggodanya bagaimana? Sholatnya ntar aja, ditunda terus. Begitu cara iblis menggoda manusia. Nah, yang pertama ala waqtiha, fi awwali waqtiha. Nah, yang kedua berjamaah. Ya, berjamaah. Kemudian yang ketiga fil masjid. Ya, di masjid. Ini kalau kita memungkinkan untuk melaksanakan sholat masjid terjangkau tempatnya gitu kan. Nah, itu ya cara kita mendapatkan kesempurnaan dalam sholat ya. Kalaupun tidak, maka ya apa yang bisa kita, misalnya di rumah ya, karena di sini kita paham ya, masjid banyak yang rumahnya yang banyak jauh dari masjid tidak terjangkau misalnya, kita laksanakan di rumah dengan keluarga kita ya. Itu akan mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang musallin ya, pelaksanaan sholat ya, dan mendidik anak-anak kita juga untuk melakukan hal yang sama. Ibu-ibu dan jamaah sekalian ya, kita cukupkan ta'lim ringkas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan motivasi kepada kita semua ya, dan semoga Allah SWT mengabulkan doa Nabi Ibrahim yang mengatakan ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang muqimas shalah, melaksanakan salat, wa min dzurriyyati, dan begitu juga dengan anak keturunanku. Ya, ini doa Nabi Ibrahim yang mungkin kita juga ya boleh mengangkat tangan dan berdoa seperti ini. Ya Allah, jadikanlah kami muqimas shalah, orang yang melaksanakan salat, wa min dzurriyyati, dan begitu juga dengan keturunan kami. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Dan kita teruskan dengan melaksanakan salat witir secara berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.